atau apa, ini Ya. perangnya orang yang sedang ingin perang, para ideolog perang di Amerika dengan Israel, Netanyahu itu gitu kepada Iran. Iran jelas itu yang dizalimi karena dia yang diserang lebih dulu gitu. Kalau Hmm. ingin berhenti sebenarnya sederhana, hentikan perangnya. Malah Iran kalau kita baca polanya, dia siap untuk tidak mau menggunakan Hormuz. Yang penting They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. Kembali bersama kami di NTV Dialog Prime. Amerika Serikat Iran kian membara. Pak Stanislaus, terbaru Trump mengeluarkan pernyataan setiap kali Iran menembaki kapal di Selat Hormuz, maka Amerika Serikat akan membom dan menghancurkan satu jembatan dan pembangkit listrik. Seberapa kuat ancaman itu bisa terjadi di bab kedua ini? Ya, peristiwa kemarin kan sudah terjadi juga. Amerika juga melakukan serangan terhadap infrastruktur, dan memang dalam strategi perang kan pertama kali yang diserang itu pasti pusat pemerintahan kepala negara, kedua militernya, ketiga infrastruktur. Ya. Itu tahapan-tahapan ketika mau mengalahkan negara, kan mengalahkan suatu negara. Saya kira ini juga akan terjadi, bisa terjadi. Dan sebenarnya yang paling kita kritik sebenarnya adalah ketika mereka berperang dampaknya hanya untuk Iran, dampaknya untuk Amerika, ya kita mungkin tidak begitu ribut ya. Tapi ini kan Iran menggunakan taktik perang asimetris yang dampaknya ke kita. Dan ini kan kita sepakat, saya yakin juga kita semua sepakat bahwa kita tidak membela Iran, tidak membela Amerika, tidak membela negara yang berperang, tapi kita membela perdamaian dan kemanusiaan. Isu itu yang penting gitu loh. Perang ini telah melanggar batas-batas kemanusiaan saya kira, ya. Karena apa? Dampaknya kemana-mana. Nah inilah yang harus dicermati gitu loh. Dan Amerika nampaknya kenapa dia menahan diri, Iran menahan diri, karena khawatir menjadi stigma dunia bahwa mereka ternyata dampaknya kemana-mana itu. Walaupun Iran terus menggunakan isu ini, Selat Hormuz dimainkan, karena apa? Itu yang paling ampuh. Itu yang paling ampuh. Okay. Semua terdampak ketika dia melakukan Selat Hormuz. Tapi Amerika juga pasti punya strategi kan supaya Iran tertekan dengan cara infrastrukturnya akan dihancurkan. Pak Hasib, apa yang perlu diwaspadai begitu ya ke depannya, baik juga pemerintah Indonesia, dampaknya juga bagi negara kita dan juga masyarakat menyikapi perang yang terjadi dan eskalasi yang masih terus berlangsung di bab kedua ini? Ya, tentu walaupun eskalasinya sekarang belum maksimal gitu ya, terutama kalau kita baca dari kekuatan yang tadi disampaikan juga oleh Mas Stanlis, tapi menurut saya kita juga harus mewaspadai karena perang ini masih bisa eskalasi lebih banyak lagi, terutama kalau katakanlah secara target atau wilayah perangnya makin total di wilayah-wilayah di Timur Tengah. Katakan sekarang Bab Mandeb sudah mulai masuk di dalam di dalam perang ini gitu ya, yang itu memancing Arab Saudi. Walaupun sekali lagi secara taktik itu bagi saya menarik karena itu tidak membuat Arab Saudi berhadapan langsung dengan Iran dan sekali lagi juga tidak langsung berhadapan dengan kelompok lain dan Israel tetap diamankan. Kan menjadi menarik itu kenapa Houthi itu nggak diserang langsung oleh Israel. Padahal sebelumnya Israel juga perang sama Houthi. Kenapa kok Amerika tidak langsung nyerang Houthi? Kenapa lewat Arab Saudi yang menjadi sekarang? Itu kalau bagi saya adalah jelas ini pembelahan taktik yang digunakan untuk menciptakan sebuah kobaran lebih besar. Tapi kalau disambungkan dengan pertanyaan Mas Stanlis tadi, kenapa tidak menggunakan kekuatan penuh? Itu artinya mereka sebenarnya nggak siap dan nggak mau perang total. Itu bedanya Trump dengan Amerika, dengan Netanyahu. Jadi Netanyahu maunya perang total, habis-habisan Iran kalau perlu habis gitu. Jadi nggak ada lagi kekuatannya. Sekarang Amerika terukur, dia hanya punya target denuklerisasi dan menormalkan kembali Selat Hormuz yang kadung diketahui oleh Iran efektivitas dan dampaknya kepada Amerika. Sekarang mau tidak mau orang-orang Timur Tengah sudah bicara pasca Hormuz, ini Hormuz akan terus digunakan oleh Iran gitu. Karena sekali lagi ini perlawanan ketidakadilan. Jadi cara mengkoreksinya Amerika dan Israel berhenti dulu dari berbagai macam praktek ketidakadilan itu. Jangan membela membabi buta kepada Israel, kepada Netanyahu.
Kalau benar masih mending. Lah ini ICC aja sudah menyatakan dia sebagai penjahat perang. Tapi kemudian Amerika belain besar-besaran. Itu yang membuat perlawanan seperti dilakukan Iran itu semakin berkobar. Walaupun sekali lagi kita juga kritis, Iran jangan justru menggunakan ketidakadilan yang kurang lebih sama dalam melawan ketidakadilannya Amerika. Itu yang saya bilang, kalau sama-sama ketidakadilan, makin berat kehidupan global ini karena sana sini bisa melebak, bisa meledak ketidakadilan yang lain. Karena itu menurut saya kalaupun nggak bisa menyelesaikan perang ini, masyarakat dunia tetap bisa punya peran paling tidak membatasi agar tidak makin meluas. Caranya apa? Oke. Yang paling realistis adalah jangan suka memberikan atribut. Nah ini jurnalisme damai menurut saya penting, saya pernah ikut dulu. Jangan kasih atribut, entah itu atribut golongan atau apa. Ini perangnya orang yang sedang ingin perang. Para ideolog perang di Amerika dengan Israel, Netanyahu itu gitu. Kepada Iran. Iran jelas itu yang dizalimi karena dia yang diserang lebih dulu gitu. Kalau ingin berhenti sebenarnya sederhana, hentikan perangnya. Malah Iran kalau kita baca polanya, dia siap untuk tidak mau menggunakan Hormuz. Yang penting Amerika tidak pernah nyerang lagi. Nah, itu yang Amerika tidak mau gitu. Makanya kalau kita kembali kepada pasal-pasal kesepahaman yang dirundingkan, itu sebenarnya dari awal Iran menginginkan tidak diserang lagi. Karena itu begitu tanda tangan, itu maunya adalah tidak ada lagi penyerangan ke depan. Mereka maunya damai kok. Tapi kan Amerika dan Israel terus saja cari celah. Iya. Kalau kamu turut, ya saya akan serang. Karena itu dia tidak lepas itu Hormuz. Karena Hormuz menjadi senjata bagi dia gitu. Dia yang bisa mencekik, katakanlah berdampak kepada Amerika dan dunia. Jadi sebenarnya masyarakat tahu kok apa masalahnya, siapa yang melakukan ketidakadilan, yaitu Israel dan Trump sekarang. Jadi kalau kemudian lebih baik koreksi Amerika. Dan di Amerika kita tahu banyak orang-orang dan masyarakat yang rasional, yang pro perdamaian, menurut saya Trump harus dikoreksi. Sama juga di Israel, banyak kelompok-kelompok Netanyahu harus dikoreksi. Dunia jangan sampai hancur gara-gara, kalau kata Thomas Friedman, itu 3 orang, yaitu Trump, Netanyahu, dan Putin. Ini Thomas Friedman, saya cuma ngutip. Oke, baik. Terakhir, Pak Stanis menambahkan ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hasib. Memang lobby-lobby dari negara-negara yang bisa menginisiasi adanya pertemuan untuk mencapai kesepakatan ataupun usulan perdamaian kedua belah pihak, ini kan memang harus lebih agresif lagi begitu ya, karena kita tahu dampak ke depan akan kemana-mana. Seperti apa yang harus dilakukan terutama untuk negara kita? Saya kira harus ada yang menginisiasi untuk pertemuan. Selain telepon tadi yang disampaikan Mas Hasib, pertemuan untuk membahas ini. Paling tidak nanti hasil dari pertemuan ini disuarakan kepada dunia. Iya. Kalau nggak ada nggak mungkin selesai. Saya kira harus ada pertemuan dan Indonesia bisa menginisiasi itu tadi. Selain Cina dan Turki dan Rusia, kalau tidak berbahaya. Nggak cukup ya hanya menyerukan deeskalasi saja ataupun ada minimal kita tidak membela Iran, tidak membela Amerika ya. Kita menuju perdamaian dan kemanusiaan itu. Oke. Apa kemudian yang ingin disampaikan oleh masyarakat kita saat ini yang sedang menyimak? Ya saya kira tidak usah terjebak ya, sama dengan tidak terjebak dalam konflik golongan ataupun apa. Kita tidak perlu membela Amerika atau Iran gitu loh. Karena ini juga berbahaya gitu loh. Kita hadapi aja masalah ini. Ketahanan kita, ketahanan energi, ketahanan pangan, ini yang harus kita perkuat loh. Jadi siapapun nanti, apapun ada konflik, kita punya ketahanan yang baik. Sekarang ini terbukti dengan adanya perang, kita ternyata tidak siap. Harga langsung naik, BBM langsung naik. Ini kan menunjukkan bahwa kita tidak punya ketahanan energi yang baik. Jadi saya kira daripada kita menyibukkan diri untuk membela salah satu pihak, mendingan kita menguatkan ketahanan kita. Baik. Pak Stanislaus Riantah, pengamat intelijen dan militer Universitas Indonesia, Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Terima kasih sudah bergabung dan perspektifnya di kesempatan NTV Dialog Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Pemirsa, eskalasi Amerika Serikat dan Iran menunjukkan konflik ini tak hanya mengancam stabilitas Timur Tengah, tetapi juga keamanan energi dan ekonomi global. Diplomasi menjadi kunci agar Arab Saudi dan negara-negara lain tidak terseret ke dalam perang yang lebih luas. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.